Saya sangat betul sekali ya. Jadi kalau saya melihat Pak Jarod ini punya prinsip yang sangat bagus sekali ya. Jadi ibarat di satu kata bijak yang mengatakan kalau Tuhan ciptakan burung gitu ya, untuk burung itu bisa bangun pagi dia nggak usah ketakutan, bisa cari makan gitu, bisa hidup gitu. Apalagi kita gitu kan manusia gitu kan. Jadi apa yang mesti ditakutkan sebetulnya? Asal kita tuh niat mau kerja, mau usaha, mau untuk terus melakukan hal-hal yang baik yang mungkin ya jangan jangan melanggar perintahnya Tuhan lah ya gitu ya, supaya kita bisa jadi punya jalan yang diberikan jalan yang baik gitu untuk kita jalani kehidupan. Begitu ya Pak Jarod ya. Oke. Nah, sekarang saya mau mengarah ke sini nih Pak Jarod. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin kalau ada yang pertanyaan boleh silakan chat dulu ya. Saya mau dengar juga nih cerita Pak Jarod. Pak Jarod tadi sudah ngomong kira-kira kapan mulai kena menderita diabetes, terus akhirnya bisa sembuh dan bahkan dulu bisa berkacamata, sekarang lepas semuanya. Nah, ini saya juga mau belajar ini, biar teman-teman mungkin mau tahu juga ini, gimana ceritanya bisa kena diabetes dan bisa lolos dari situ akhirnya bisa sembuh. Dan banyak orang mungkin perlu mendengar ini nih, supaya mereka, karena diabetes ini di Indonesia termasuk pembunuh nomor 2 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, saya jadi sangat-sangat sangat banyak orang yang meninggal karena akibat diabetes itu. Gimana Pak Jarod? Boleh ceritanya nih Pak Jarod? Oke, saya pelaku kesehatan itu cukup panjang dan juga sembuhnya itu dengan berbagai cerita. Contohnya, misalnya saya alergi udang, cumi, kepiting, wah macam-macam. Kalau makan itu alerginya itu bukan cuma gatel. Ini tangan-tangan tuh berlendir karena darahnya kotor. Dan itu juga dari ayah saya, dari kakek saya memang darah kotor. Ya, itu saya sembuh tahun 82, sudah lama sekali. Itu sembuhnya kalau saya berikan istilah modul saya sekarang ini namanya soul healing and miracle. Jadi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kesembuhan mujizat. Itu nggak pakai menu, nggak pakai diet, nggak pakai olah nafas. Itu saya alergi sembuh. Lalu tahun 98 saya mengalami sakit pinggang saraf kejepit 2 lumbal yang di rumah sakit Pertamina di MRI memang hasilnya kejepitnya tuh dalam banget. Dan pihak rumah sakit berkata harus operasi. Saya nggak mau operasi, saya ke rumah sakit cacat veteran. Karena saya tinggal di Bintaro ada rumah sakit cacat veteran yang alatnya juga canggih-canggih. Jadi disinari inframerah, ditarik. Sinar inframerah, ditarik, suruh gandulan, suruh berenang. Seminggu 2 kali inframerah ditarik. Dan 3 bulan dokternya menyerah, 2-3 bulan, memang nggak bisa sembuh dengan cara ini, Pak. Kembali ke rumah sakit Pertamina dan disuruh operasi. Oke, singkat cerita. Saya sembuh dengan hal itu, sembuh dari itu dengan modul yang sekarang saya berikan nama inner healing. Jadi kesembuhan luka-luka batin. Jadi maka sekarang saya mengajar kesembuhan luka batin karena ternyata jadi penyusunan modul itu waktu ketemu Dietrich Klinghardt, seorang dokter yang istilahnya menggunakan kesembuhan functional medicine, kesembuhan holistik. Nah, dalam ilmu itu maka yang namanya tubuh mental, jadi inner healing itu bagian dari tubuh mental, itu daya sembuhnya nomor 3 dari atas. Ya, nomor 1 soul healing, ya tubuh roh. Makanya saya ngalami gimana sembuh dari alergi itu level tertinggi kesembuhan namanya tubuh roh. Yang kedua itu tubuh institusi. Institusi itu berarti lembaga yang berpengaruh terus-menerus berulang-ulang jangka panjang sistemik. Misalnya tempat kerja atau keluarga. Ya, bosnya galaknya minta ampun, jadi anak buahnya stres, ya dia sakit gara-gara stresnya. Itu kalau nggak keluar dari lembaga itu ya sembuhnya susah, karena itu bersifat sistemik, institusi, maka disebut tubuh institusi. Nomor 3 itu tubuh mental, kesembuhannya nomor 3 dari atas. Tubuh mental itu berarti inner healing, kognitif terapi, kalau saya menyebutnya gambar diri, self image terapi, juga ada personality terapi. Jadi terapi personality, ya seperti saya ke Astra, di assessment, lalu kamu tuh kepribadiannya begini. Jadi orang diajarkan menemukan dirinya, karena banyak orang sakit karena sebenarnya dirinya bingung, aku ini siapa.
Maka orang dibawa menemukan dirinya, gambar dirinya dari sisi kepribadian, dari sisi personality, dari sisi temperamen dasar, dari sisi DISC. Saya akan assessment itu semuanya, dan itu gratis saya berikan assessment ini semuanya. Mulai dari DISC, foto karakter, bahasa cinta, personality yang pakai MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, itu dalam rangka adalah kesembuhan mental. Nah, karena saya pernah sembuh dari sini, dengan modul ini, nggak ada diet, nggak ada olah nafas. Dengan modul ini, saya sembuh dari sakit saraf kejepit. Nah, diabetes, ibu saya itu umur 35 suntik insulin. Jadi ibu saya penderita diabetes yang umur 35 suntik insulin, minum obat, udah kayak makan kacang aja tiap hari. Tapi ya dipanggil Tuhan umur 85. Saya umur 46 terdeteksi diabetes dan sudah terlambat sebenarnya, HbA1c-nya udah 11,5, gulanya 400-500, itu tahun 2009. Nah, singkat cerita, dengan modulnya Dr. Elizabeth Subrata, dengan modulnya Dr. Tan Sutyen, tapi sekarang Dr. Tan Sutyen ini beralih bidang spesialnya mengenai empasi, makanan pengganti ASI. Tapi dulu beliau tahun 2009 ngajar mengenai makan sehat, kesembuhan holistik, functional medicine, ya, Dr. Tan Sutyen. Cari Instagram, cari YouTube-nya, dia juga termasuk dokter hebat di Indonesia ini. Nah, dulu saya belajar dari dua ini yang paling utama. Dr. Elizabeth Subrata sampai sekarang masih aktif, dan Dr. Tan Sutyen. Belajar apa? Pola makan sehat. Nah, dengan pola makan sehat inilah saya sembuh dari diabetes tahun 2010. Panjang, 1 tahun. Ya, pelan-pelan tapi sembuh. Singkat cerita, 2017 diabetes saya kambuh lagi karena saya makannya ngawur lagi. Nah, seiring juga dengan faktor usia, maka saya tidak yakin hanya dengan pola hidup sehat, makan sehat itu sembuh. Disitulah saya kenal dengan olah nafas. Lalu belajar olah nafas, panjang ceritanya juga, dari kelompok A, kelompok B, sampai akhirnya menyasar pada 2, Wim Hof dan Jon Kabat-Zinn. Dari Wim Hof gulanya turun, tapi dari Jon Kabat-Zinn dapat kestabilan gula. 2 ini saya kombinasi dalam menu modul olah nafas di pola hidup sehat. Nah, inilah yang membuat gula saya bisa stabil di sekitar 100. Nah, maka ketika semua ini saya susun menjadi ada modul Soul Healing and Miracle, ada modul institusi, kesembuhan institusi, ada kesembuhan dalam institusi ini, ada kesembuhan relasi, marriage healing, relationship healing, ada kesembuhan tubuh mental, di situ ada inner healing, ada personality healing, ada self image healing, ada tubuh energi, di situ ada olah nafas, ada tubuh fisik, di situ ada diet pola makan. Nah, ini dulu dengan pola makan aja sembuh. Sakit yang lain dengan inner healing aja sembuh. Saya tuh berpikir begini, satu aspek aja sembuh. Kalau semuanya digabung, penyakit apa yang nggak bisa sembuh? Jadi makin yakin, mestinya bisa sembuh. Kenapa? Karena semuanya diterapi. Nah, singkat cerita, waktu modulnya ini lengkap, itu sebenarnya saya itu siap-siap launching program berbayar, yaitu anak kena COVID, pingsan, istri ketularan, lalu kayak ada kasih perintah sama Tuhan, gratisin lah Tuhan. Aku bangkrut ya, ini jadi sumber kehidupanku. Kamu pelihara mereka, nanti saya pelihara kamu. Dan sekarang saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Walaupun sekarang yang modul yang gratis ini pun ada juga yang saya bikin berbayar. Kenapa? Ternyata banyak orang yang gratisan juga nggak mau gitu ya. Wah, jam 5.30 mesti bangun, lalu ya namanya orang punya duit kan. Jadi ya sekarang kita buatkan program berbayar gitu. Tapi yang gratis itu modulnya sama teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya saya nggak punya duit, ikut yang gratis ya sembuh lah. Yang saya punya itu tak ajarkan semuanya. Tapi kalau yang punya uang mau berbayar gitu ya kan ya untungnya saya. Waktu saya diajak teman bikin program berbayar gitu, ya apa mau ya, wong yang pelajaran saya itu yang gratis udah tak ajarkan semuanya loh. Tapi saya diajari sama teman gitu loh. Orang bayar itu kan karena nggak mau bareng sama yang gratis ya kan. Lalu mereka jadi ada lebih waktu banyak buat tanya jawab. Loh saya bilang yang gratis setiap hari loh, Senin sampai Jumat pagi tuh tak sediain waktu bertanya gitu. Ya mungkin kan yang punya duit kan nggak bisa bangun pagi. Jam 5.30 yang mana udah bangun Pak Jarot. Udahlah bikin kelas berbayar gitu. Akhirnya bikin kelas berbayar. Tapi yang gratis saya tidak kurangi modulnya ya.
Tidak kurangin layanannya juga. Yang jam 5.30 Senin sampai Jumat loh, setiap hari, kecuali saya ada flight pagi keluar kota, saya liburkan. Selama nggak ada itu, walaupun malam saya ada meeting segala macam, jam 5.20 saya bangun, pasang beker, saya nyalain Zoom. Jadi yang gratis pun saya udah, bagi Tuhan kan begini, itu Tuhan yang nyuruh. Tapi sekali lagi, ya rupanya Tuhan pelihara ya dengan cara nggak semua orang mau yang gratis, ada yang mau yang bayar, ya baguslah Tuhan atur aja lah. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan yang hadir di sini ataupun nanti di dalam rekaman, ya mendengarkan ini, silakan nanti bisa ikuti follow dari Pak Jarod atau bisa kontak dengan Gema Kebijaksanaan. Nanti kita kasih kontaknya, ya. Jadi memang Pak Jarod juga punya WhatsApp group yang saya juga ikuti, Pola Sehat gitu ya. Dan kalau mau ikut programnya beliau nih, saya lihat juga materinya sangat lengkap. Jadi bukan hanya pola nafas saja, tapi bagaimana pola kehidupan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu. Dalam 7 hari kalau tidak salah ya, Pak Jarod ya. 7 hari. Jadi itu ada saya tulis WA saya untuk ikut pola hidup sehat. Itu saya ajarkan 6 bulan. Bahkan kalau nggak sembuh ya gratis sampai sembuh udah. Mau 5 tahun juga nggak apa-apa. Anda masuk aja nggak pergi-pergi dari WA Group, saya nggak akan bubarkan. Nah, karena pelajarannya pola hidup. Jadi kapan selesainya? Waktu saya mati pelajarannya selesai. Sebelum saya mati pelajarannya nggak ada habisnya. Betul. Jadi silakan kalau bagi yang mau ikutin, mau belajar pola hidup sehat, ya mungkin kalau ada saudara, orang tua atau kerabat, ya ini menurut saya Anda ketemu orang yang tepat lah ya, karena beliau juga adalah penyintas dari diabetes yang sembuh total gitu loh. Dan kalau tadi beliau bicara dengan Dokter Tan Sutnian itu, saya sendiri mengakui dulu saya boleh bilang kolesterol tinggi, tapi saya nggak sempat berjumpa dengan Dokter Tan Sutnian gitu Pak Jarod. Tapi saya baca bukunya itu beliau itu. Dan saya makan itu ngikuti polanya beliau itu. Pagi itu saya nggak makan lagi tepung, mie, roti, apa. Saya cuma hanya makan selada, timun, tomat gitu. Jadi sampai sekarang tuh boleh dibilang rutin gitu. Pagi itu saya nggak sarapan yang tepung-tepung lagi ya. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan saya ya bagus lah. Saya baru aja cek kemarin semua kolesterol bagus, diabetes juga nggak ada, hati apa liver semua jadi bagus gitu ya. Karena saya memang jaga juga makan gitu ya. Saya senang dengan kehidupan sehat karena saya berpikir kalau kita sehat baru kita bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya Pak Jarod ya. Kalau kita sakit gimana kita mau ngomong gitu, malam hari ini aja kita nggak bisa ngomong gitu ya Pak. Oke, baik. Luar biasa ini. Rasanya waktunya terlalu cepat ini untuk kita bercerita ini Pak. Banyak yang nanti disambung sesi 2. Ya oke. Kalau gitu di detik-detik terakhir ini nih Pak, saya pengen sekarang mungkin tanya gitu Pak, karena ini berkaitan dengan buku Bapak. Dalam hidup kita ini kan kadang-kadang kan kita mengalami kesulitan Pak, ya kan? Dan tadi Bapak udah banyak cerita juga sehingga Bapak bisa keluar. Nah mungkin ada tipsnya nggak Pak? Kalau boleh diuraikan, gimana Bapak bisa keluar dalam kesulitan yang begitu berat dalam hidup yang Bapak alami tadi, terus bisa bertahan dan bahkan terus melangkah lebih baik lagi gitu. Nah, ada tipsnya gimana Pak? Ya, yang pasti Tuhan itu tidak pernah mencobai seseorang melampaui kekuatannya. Jadi sebelum saya mengalami ujian-ujian yang berat, saya pernah mengalami ujian-ujian yang kecil. Ibarat sekolah ini kan kita nggak langsung disertasi ya. Saya sekarang doktoral ya, doktor bukan dokter, doktor. Itu disertasi kan jumlah variabelnya ada minimalnya, jumlah halamannya ada minimalnya, dasar teori, daftar pustakanya ada standarnya. Waduh, yang namanya disertasi. Tapi kan kita nggak lahir terus tiba-tiba disertasi. Kan kita sekolah TK, sekolah SD, belajar matematika 1+1, lalu aljabar, lalu kalkulus, lalu integral. Jadi maka saya punya konsep tadi namanya sekolah kehidupan. Kita itu mengalami gagal, rugi, bangkrut, ditipu, itu sekolah kehidupan. Dan sekolahnya itu baik banget karena yang bikin program itu Tuhan, ya kan? Kita bikin sekolah kehidupan. Kalau lompat hasilnya apa?
tabah, ulet, tekun, bisa bergembira, bersyukur dalam segala keadaan, jadi orang yang tabah. Nah, ini hasilnya. Tapi kurikulumnya apa? Nah, kurikulumnya itu penderitaan, dikhianati, ditipu. Ya, ya, Kurikulumnya penderitaan. ya, ya, betul, betul, Jadi betul. ini kurikulum kehidupan gitu ya, bukan sebagai hukuman. Tuhan memproses inner soul kita. Ya tubuh ini kan cuma bungkus ya. Kita mati jadi tanah kok. Kita diabetes kita obati ratusan juta, kita kanker kita obati ratusan juta, mati jadi tanah. Yang kekal kan jiwa kita. Nah, jiwa ini kan makanya diproses, disempurnakan lewat proses. Nah, ketika memaknai kehidupan yang seperti itu saja sudah membuat kuat. Waktu mengalami masalah, pencobaan, ditipu, dikhianati, bangkrut, anak-anak COVID, istri pingsan di kamar mandi, bro. Itu langsung ini ujian, harus bersyukur, harus tabah. Coba kalau berpikir ini bukan ujian, dosa apa saya lagi, salah apa lagi nih, karma apa lagi nih. Aduh, nasib saya ini jangan-jangan kakek saya dulu memang berbuat dosa ini. Ini saya kenapa punya nasib sial begini. Udah ini kan udah namanya self judgment. Ya, Nah, John Kabat-Zinn itu yang saya belajar olah nafas, itu yang namanya self judgment. Ada lagi judgment dari orang lain ya. Ya, orang itu kita hindari aja. Tapi gimana dengan self judgment? Kita menghakimi diri sendiri, kita menyalahkan diri sendiri sebagai orang sial, sebagai orang terkutuk, sebagai orang terlaknat, sebagai orang yang nggak ada gunanya, sebagai orang yang penuh dosa. Betul, kita penuh dosa, tapi kan sudah minta ampun sama Tuhan. Kalau minta ampun berarti kan sudah diampuni. Jadi kita bukan berarti merasa tidak berdosa ya, tapi no judgment, no self judgment, itu tidak menghakimi diri sendiri. Jadi waktu kita salah, kita punya kesalahan, kita bangkrut atau punya masalah, kebakaran. Bergumulnya saya itu, Tuhan, apa pelajaranmu dalam hal ini? Aku nggak masalah Tuhan kehilangan. Aku rugi ratusan miliar nggak masalah. Tapi saya harus tahu Tuhan, ini pelajaran buat saya apa? Nah, saya nggak menangisi kehilangan. Tapi kalau saya menangisi kehilangan, mungkin udah mati dari kemarin. Yang hilang terlalu banyak. Saya tidak akan, 2000 tahun 98 saya bangkrut. Tahun 2000-an saya beli tanah pertama kali ditipu. 2009 rumah saya kebakaran habis ketika kita sekeluarga lagi di luar kota. Habis terbakar dan tidak diasuransi. Aduh, saya bercerita kehilangan banyak banget. Yang terakhir aja ratusan miliar ini yang belum lama ini. Kalau saya menangisi yang hilang, saya mati berdiri. Tapi saya mensyukuri yang masih ada. Bahkan dari setiap kehilangan-kehilangan itu, pergumulan saya yang bikin saya kuat dan bangkit adalah ketika saya bergumul, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi itu? Tuhan mau saya belajar apa? Misalnya waktu kebakaran habis. Ya saya mau kamu belajar. Ini dalam dialog hati nurani ya. Kita hidup ini nggak pernah berhenti berpikir, maka pikiran diistirahatkan. Kita hidup ini nggak pernah berhenti yang namanya rasa sedih, rasa gembira, cemas. Perasaan diistirahatkan. Munculkan hati nurani. Nanti gema kebijaksanaan akan muncul. Dengarkan hati nurani. Hati nurani itu tempat di mana Tuhan bicara sama kita. Seolah kita kayak dialog. Entah itu dialog yang tidak percaya ada Tuhan. Oke, nggak usah pakai Tuhan-Tuhan. Hati nurani kita berbicara dengan diri kita sendiri. Tapi kalau percaya Tuhan ada, hati nurani kita seperti berbicara dengan Tuhan. Jadi waktu misalnya saya bangkrut, itu hati nurani saya berbicara. Makanya sadar, harta itu nggak kekal. Kamu cari kan 13 tahun, kebakar habis, 2 jam habis kan? Kamu betapa sia-sianya kalau hidup di dunia ini hanya mencari yang bisa kebakar. ya, Mungkin nggak kebakar, bisa ketipu. Kamu simpan deposito di bank, banknya bangkrut. Kamu simpan taruh saham, institusinya tiba-tiba ternyata kacau balau. Harta itu nggak kekal. Entah kebakar, entah ketipu ya. Kalau saya kebakaran waktu tahun 2009 gitu ya. Kalau yang kemarin kan usaha salah. Nah, tapi dari situ saya dapat pelajaran bahwa harta itu nggak kekal. Nah, ketika dapat pelajaran ini, ya berterima kasih untuk pelajaran. Berarti selanjutnya saya harus mencari yang di dunia ini, yang utama mencari yang kekal. Sambilannya yang tidak kekal. Ya, sambilannya itu cari duit, bikin PH animasi, bikin event organizer, bikin LSP animasi. Ya, ini termasuk sambilan sebenarnya gitu ya. Tapi yang kekal itu apa? Anda berubah karena pengaruh saya, itu kekal loh. Perubahan Anda itu kekal. Ya. Jadi amal itu kekal. Kalau kita bicara surga neraka, berapa banyak orang yang saya bawa ke surga dan keberadaannya di surga itu nanti karena pengaruh saya,
Manusia kan nyawanya kekal. Jadi kalau itu ada di sorga, lalu Tuhan bilang, ini ke sorga nih gara-gara ketemu sama kamu nih. Nah, itu harta saya tuh. Nah, itu yang saya kejar, dalam arti apa? Pelajaran yang saya dapatkan waktu saya kebakaran. Nah, tiap kali kejadian, saya tuh cari pelajaran. Nah, bergumulnya, susahnya, sedihnya, nangisnya, ketika belum dapat pelajarannya. Wah, itu bergumul bener. Tuhan, saya sudah hidup baik, kok sekarang bangkrut. Tuhan, ini apa lagi ini? Wah, itu yang beratnya tuh di situ. Nanti begitu dapat gini, biar kamu merasakan pemeliharaan saya. Kamu bangkrut, lukisan laku tiap minggu. Kamu merasakan saya baik kan? Saya pelihara kan? Iya, Tuhan pelihara saya tiap minggu. Aduh, Tuhan baik banget. Nah, waktu dapat pelajarannya itu gembiranya. Orang lulus ujian, itu gembiranya waktu lulus kan? Ya kan? Pas 1 SD ujian bergumul begitu lulus lulus gitu kan. Nah, ujian kehidupan itu waktu kita mendapat pelajaran dari ujian itu, disitulah nanti dapat sukacitanya. Nah, ini akhirnya lama-lama jadi ritme hidup saya. Jadi sekolah kehidupan itu makanya saya ngajari pola hidup sehat kan, bukan ngajari olah nafas. Olah nafas hanya salah satu modul. Makanya Pak, itu sampai kapan pelajarannya? Selama Anda nggak live group dan selama saya belum mati, pelajarannya belum habis. Dan saya ajarkan gratis. Mau yang bayar nanti saya sediakan. Ini camp berbayar, ini camp berbayar, boleh. Ya, namanya camp kan di hotel, hotelnya bukan punya saya. Makanya tadi pagi itu saya ke Sentul nih, cari tempat nih yang kira-kira nggak mahal-mahal banget, tapi yang bagus bersih. Wah, dapatlah yang semalam kira-kira 400.000 semalam, nginep semalam, 3 makan, 2 kali snack. Ya, nanti kita casnya ya 1 harinya 400.000, berarti 2 kali 800, tapi ada pembicaranya yang harus dibayar. Dan selain camp yang 8 sesi, ada 31 sesi. 10 sesi sebelum camp, 21 sesi sesudah camp. Nah ini gurunya banyak. Makanya itu nanti ada bayarnya, di mana pembayaran itu kan didistribusi ke guru-guru ini. Tapi coba 31 modul di luar camp, ditambah dengan 8 modul dalam camp, 3,5 juta. Loh, waktu saya masih aktif di aspirasi asosiasi, sekarang masih di aspirasi juga sebagai coach dengan Ibu Mary Riana, sering kumpul di Metro TV, perusahaan panggil saya, ya 1 sesi 25 juta. Nah, sekarang istilahnya udah kalau Anda 3,5 juta 1 orang, tapi kan Anda dapatnya 31 sesi. Itu bisa tanya jawab dengan saya berapa banyak tuh. Karena ada orang yang, Pak, kalau saya mau konseling pribadi, ya pokoknya 1 sesi 2,5 juta. Ya, kalau mau gratis, ikut yang modul gratis. Mau private, panggil saya datang ke rumah Bapak, boleh kumpulkan keluarga, mau 10 orang, mau 100 orang, ya pokoknya 1 sesi 2,5 juta. Mau private 1 orang juga boleh. Mau tanya jawab begini, boleh. Tapi kalau misalnya mau gratis, kan saya sediakan waktu saya untuk yang gratisnya. Nah, kenapa? Dari seluruh pembelajaran hidup saya sendiri, dari kebangkrutan, dari sakit, itu kan saya lebih punya passion kan kepada orang yang nggak punya duit. Kamu ngerasain kan nggak punya duit, nggak tahu minggu depan mau makan apa, nah gitu. Aduh, berarti makanya program ini harus ada yang gratis nih gitu. Bahkan kemarin tadinya nggak ada yang berbayar, gratis semuanya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan yaitu kan Tuhan atur ketemu ini, Pak bikin juga yang berbayar. Banyak orang yang nggak mau gratis. Oke, luar biasa. Baik, nah luar biasa malam ini, sangat luar biasa. Mungkin terakhir nih Pak Jarod, boleh kasih closing statement buat kita menutup acara ini, Pak Jarod. Kira-kira apa closing statement-nya nih? Oke, penutup saya adalah tema ini malam hari ini adalah sukses through excellent spirit. Tapi sukses sendiri saya bukan hasilnya. Tapi bagaimana kita memaknai hidup ini, menemukan tujuan hidup, menemukan nilai hidup, dan mendapat pelajaran-pelajaran hidup dari setiap kejadian. Dan untuk mendapatkan itu adalah menurut saya kita perlu mengistirahatkan pikiran dan perasaan, biarkan hati nurani berbicara, maka gema kebijaksanaan akan bergema. Kebijaksanaan akan bergema di hati nurani. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa. Saya tepuk tangan, luar biasa, luar biasa. Oke, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Ya, ini yang hari ini kita sudah dapatkan banyak sekali insight dari Pak Jarod ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan yang hadir malam hari ini ataupun nanti yang dengar dalam rekaman,
bisa mendapatkan manfaat untuk menjalankan hidup menuju hidup yang lebih baik gitu ya. Dan tentunya kita hidup di dunia ini kan tentunya bisa menjadi bermanfaat seperti Pak Jarod katakan tadi gitu ya, bisa memberi manfaat untuk bisa banyak orang ya. Karena mungkin juga itu adalah kita hidup di dunia ini supaya ada sesuatu yang kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Baik, terima kasih Pak Jarod. Dan tadi pertanyaan mungkin Ibu Jenny dan lain sebagainya, yang lain-lain yang belum sempat dijawab, saya rasa dari kesimpulan Pak Jarod yang sudah bicarakan, Anda bisa mereview dan tentunya bisa melakukannya. Semoga kebaikan Pak Jarod ini tetap selalu mendapatkan berkah, ya, kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya berkah yang melimpah. Terima kasih. Amin, Pak Jarod.